Salam sukses. Viral hari ini Sekjen fenomenal Banteng Hasto Kristianto yang ditantang oleh kadernya Hasto sendiri. Kader Banteng ini bahkan siap bertaruh dengan potong jari mengenai membenarkan kejahatan-kejahatan dari celotehan-celotehan Hasto yang selalu menyerang dan menyalahkan keluarga Jokowi. Ternyata masih banyak netizen yang mendukung Jokowi atas buntut dari Hasto yang memecat keluarga Jokowi. Kemarin juga beredar spanduk yang terpampang di kota-kota Jakarta yang bertuliskan PDIP atau Megawati adalah ilegal. Akibat dari pemasangan spanduk ini juga akhirnya para Satgas Banteng sibuk melakukan penyisiran kota Jakarta untuk segera mencopot spanduk yang melemahkan Banteng tersebut. Rasanya ini mungkin karma Megawati akibat ulah-ulah hoax dari Hasto yang tak disadari oleh Megawati. Justru sebenarnya Banteng sedang menggali lubang yang semakin dalam. Lalu seperti apa luapan emosi-emosi netizen pada Hasto? Inilah videonya. Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jaringan. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari, potong tidak serahkan ke Hasto. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan PDI, Pak Hasto bayar gue satu. Dengerin tuh Hasto. Saya dengerin Pak Imam sebagai orang hukum Ditantang kadernya sendiri. Pak Hasto tidak terima, menurut Hasto menyerang secara pribadi. ya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya ini mohon maaf dengan semua pilihan Efek nyerang Jokowi. jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi kencing aja mesti salah. Kenapa kencing itu berdiri? Salah, kurang sopan. Kenapa kencing itu duduk? Lu kayak haji? Salah. Tapi Banteng juga bukan kerbau yang hanya malu ngalor-ngalor gitu. Ini alasannya bagi kita semua mengapa sebetulnya PDIP itu harus memecat yang namanya Hasto Kristianto sebagai sekjen. Ini alasannya. Kenapa? Ya kita lihat kemarin pertemuan antara mantannya Kaisang dengan Pak Hasto. Ya itu kan menandakan sesuatu yang lucu bagi kita, seorang sekjen partai besar gitu ya. Dan dia bermain politik yang mungkin ala-ala SMA, ketua OSIS gitu ya, yang dia merapat kepada mantan dan itu dipublish gitu, sehingga Puan Maharani pun malu kan waktu itu. Dia membuat statement itu adalah bukan atas nama sekjen PDIP atau membawa nama partai, tetapi itu adalah ranah pribadi Pak Hasto. Nah itu kan malu, sampai diklarifikasi seperti itu. Ya benar lah, malu. Lucu aja gitu loh, seorang sekjen melakukan upaya-upaya politik seperti itu. Terlihat seperti orang putus asa gitu ya, tabrak sini tabrak sana ya kan, itu tuh seperti orang putus asa. Padahal seorang sekjen tidak boleh seperti itu gitu ya kan, tidak boleh, kapasitas dia tidak boleh seperti itu. Nah yang anehnya saya, Bu Megawati apakah paham dengan masalah itu ya, kenapa tetap dipertahankan? Di sini kita lihat memang benar bahwa PDIP memang terbelah nih saat ini. Ada kelompok-kelompok yang memang ingin perubahan yang lebih pembaharuan lah. Ada juga kelompok-kelompok lama, dan Pak Hasto adalah bagian dari kelompok-kelompok lama lingkaran terdekat PDI Megawati yang sebetulnya terus menggerus suara PDIP. Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang selalu negatif thinking, selalu suudzon, memandang atau melihat lawan-lawan politiknya atau kubu yang lain selalu negatif. Akhirnya ingin selalu menyerang, bahkan barangkali bisa menfitnah ya Hasto Kristianto. Nah sekarang ini benar-benar menjadi bintang filmnya. Baru-baru ini juga ketemu dengan mantan kekasihnya Kaisang.
Nah, ini Hasto udah mulai nih ya. Ranah asmara, ranah cinta bisa menjadi ranah politik demi menyerang. Ya, siapa lagi kalau bukan menyerang Mulyono, menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Bobi, menyerang Kaisang. Ya. Ternyata memang Hasto itu dapat tugas khusus dari PDIP. Apa tugasnya? Bagaimana caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga. Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan begitu, Masikun, dia malah mencari-cari sensasi murahan, ya, menampung aspirasi dari Felicia, itu mantannya Kaisang. Salam sore, salam sejahtera untuk teman-teman. Kami semua dari PD Perjuangan, dari Satgas Cakra Buana juga, untuk menjaga banner-banner yang tidak benar, yang membuat provokasi. Hari ini saya akan copotkan bersama teman-teman PD Perjuangan dan Satgas Cakra Buana yang ada di lokasi JPO, penyeberangan jalan, kantor pos, lapangan banteng. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Nah, giniin jadi kelihatan nih Pak. Nah itu apa? Giniin jadi kelihatan nih Pak. Saya Pak Mi dari PAC Kebun yang kebetulan ada di wilayah Mampang, tepatnya di Jalan Kapten Tendian, wilayah Pondokarya. Di sini ada spanduk provokasi yang ada di atas jembatan itu yang memprovokasi partai PDI Perjuangan. Saya akan mencabut karena ini ilegal. Silakan tunggu. Copotan banner mulai saya eksekusi dari ketua ranting pengurus PD Perjuangan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kelurahan Kedoya Utara. Mulai eksekusi kawan, banner yang bertulis PD Perjuangan ilegal. Siap saya eksekusi kawan, semangat. Banner sudah aku eksekusi kawan, walaupun sendiri banteng tak gentar. Lalu ada Pulau Nipah di perbatasan Singapura, pulau kecil yang penting untuk pertahanan dan penentuan batas wilayah. Di masa Megawati, statusnya menjadi abu-abu, memberikan peluang besar bagi negara lain untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Hilangnya pulau-pulau ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan martabat bangsa. Jika Presiden tak mampu menjaga kedaulatan teritori, apalagi yang bisa kita harapkan? Gas blok tangguh di Papua Barat adalah salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Megawati? Ia menjual gas ini ke Cina dengan harga yang sangat murah,
hanya sekitar $3 Amerika per MMBTU, jauh di bawah harga pasar internasional saat itu. Keputusan ini membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan hingga 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Bukan angka kecil, terutama jika melihat bahwa negara sedang membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang. Kemana perginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin? Apakah pemerintah begitu mudahnya menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing hanya demi mendapatkan uang cepat? Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, adalah salah satu noda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dan Megawati terlibat langsung di dalamnya. Di masa pemerintahannya, Megawati dan kabinetnya mengeluarkan surat keterangan lunas SKL bagi para konglomerat yang terjerat utang BLBI, termasuk Samsul Nur Salim. Apa arti SKL ini? Artinya utang yang seharusnya dibayar oleh para konglomerat dibebaskan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dibiarkan lolos tanpa hukuman. Sementara itu, rakyat kecil terus menanggung beban ekonomi akibat krisis 1998. Samsul Nur Salim, salah satu penerima SKL, adalah konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ironis, bukan? Di satu sisi, pemerintah berkata bahwa mereka tidak punya uang untuk membangun negara, tetapi di sisi lain, mereka justru membebaskan utang para konglomerat kaya. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya soal salah langkah, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Megawati benar-benar peduli pada kepentingan bangsa? Atau apakah ia hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya sendiri? Setiap keputusan yang diambilnya menunjukkan pola yang sama, mengorbankan kepentingan nasional demi solusi jangka pendek. Tetapi solusi bagi siapa? Bukan bagi rakyat kecil, melainkan bagi segelintir elite yang terus menikmati privilege di tengah penderitaan bangsa. Kita sering diberi narasi bahwa Megawati membawa stabilitas. Tapi stabilitas apa yang dimaksud? Stabilitas bagi rakyat atau stabilitas bagi kekuasaan?